Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1661, Disringan. Ming Xin berkata, yang saya inginkan adalah seseorang yang dapat mendukung langit dan bumi. Hanya pemilik benih kekosongan besar yang bisa menjadi makhluk tertinggi yang dihormati semua orang. Hua Zhenghong, Wen Ruqing, dan Guan Jiu saling memandang dan mengangguk. Sulit untuk tidak khawatir setelah runtuhnya pilar kehancuran di Dunzang dan Chivenruo. Itu normal bahwa Ming Xin juga khawatir. Kemungkinan dia terburu-buru untuk menghentikan konsekuensi dari keruntuhan agar tidak memburuk. Pergi, kata Ming Xin. Ketiganya menjawab serempak, dimengerti. Tidak lama setelah ketiganya pergi, seberkas cahaya muncul di atas kuil suci dan terbang ke arah Grand Mystic Mountain seperti bintang jatuh. Gunung Mistik Agung. Sesosok melayang di udara dan melihat ke bawah, sedikit terkejut dengan perubahan di Grand Mystic Mountain. Dia tidak bergerak dan hanya diam-diam mengamati sekelilingnya. 8 gunung telah runtuh, Grand Mystic Hall telah menghilang, dan puncak gunung utama kosong. Bangunan yang dulunya megah dan megah telah menghilang tanpa jejak. Bahkan formasi kuno telah menghilang. Burung dan binatang terbang dan berlari dengan bebas di Grand Mystic Mountain. Energi di sini sama dengan dunia luar, menunjukkan penghalang dari formasi telah hilang. Setelah beberapa saat, dia terbang ke lubang melingkar di tanah. Aroma anggur masih tercium di udara. Dia melihat noda berbentuk manusia di dalam lubang dengan tenang dan tenang. Tidak ada perubahan dalam ekspresi atau auranya sama sekali. Setelah beberapa saat, matanya menyapu 8 gunung yang hancur sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi mereka tersembunyi di bawah gunung. Kuil suci telah mencari Grand Mystic Mountain berkali-kali di masa lalu. Mereka bahkan menggali sangat dalam ke tanah untuk menemukan inti daya selama pencarian mereka. Sayangnya, semua upaya mereka sia-sia. Pada saat itu, dia mengira jika inti kekuatan berada di Grand Mystic Mountain, timbangan keadilan akan miring ke arah ini. Namun, mengapa timbangan keadilan tidak pernah menunjuk ke sini? Ming Xin tidak memikirkan pertanyaan itu lama-lama. Setelah melihat cakrawala, dia melintas dan menghilang ke udara tipis. Lingkaran cahaya besar muncul di langit di atas samudera tak berujung. Seolah-olah langit telah membuka matanya saat seberkas cahaya melesat keluar. Tak lama setelah cahaya menghilang, Ming Xin turun dari lingkaran cahaya. Ming Xin meletakkan tangannya di punggungnya saat dia berjalan di permukaan laut. Ia seperti sedang mencari sesuatu. Setiap kali dia berhenti, dia akan melihat sekeliling. Guyuran. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut menuju Ming Xin dengan mulut berdarah terbuka. Tepat ketika mereka akan mencapainya, energi hijau giok meledak dari tubuhnya, menyapu seperti gelombang. Ledakan. Semua binatang laut langsung terbunuh hanya dengan satu gerakan. Potongan bangkai mereka jatuh kembali ke laut saat darah mereka mewarnai air menjadi merah. Bau darah yang tertinggal di udara tidak mempengaruhi Ming Xin sama sekali. Dia terus berjalan beberapa langkah lagi sebelum dia melihat ke bawah ke laut. Kemudian, dia berkata, keluarlah. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, bayangan gelap kolosal mulai muncul dari dasar laut. Saat itu semakin dekat dan lebih dekat ke permukaan, laut mulai bergelombang. Ming Xin tidak bergerak. Dia hanya menyaksikan dengan tenang saat sosok gelap itu muncul. Guyuran. Binatang raksasa itu muncul dari laut seperti kapal pesiar besar, menutupi matahari dan menyebabkan air laut melonjak hebat. Ming Xin mengangkat kepalanya. Apa yang muncul di depannya adalah mata binatang raksasa itu. Matanya seperti lubang hitam di alam semesta. Ming Xin menatap matanya dan bertanya dengan belak-belakan, dia kembali, kan? Binatang raksasa itu tidak menjawab. Ming Xin berbalik untuk melihat ke arah Great Void dan berkata, aku butuh jawaban darimu. Binatang laut kolosal itu bergerak, mengaduk ombak yang tingginya lebih dari 30.000 kaki. Itu mengeluarkan teriakan rendah sebelum mulai turun ke dasar laut. Pergerakannya saja tampaknya cukup untuk menyebabkan tsunami di bagian timur samudera tak berujung. Ming Xin tidak menghentikannya untuk pergi. Dia berdiri di permukaan laut untuk waktu yang lama. Matahari terbit dan terbenam berkali-kali sebelum sosok Ming Xin akhirnya menghilang. Istana Suanyi. Lu Zhou duduk bersila di Aula Dao. Setelah kembali ke Istana Suanyi, dia telah menstabilkan kultivasinya. Energi di tubuhnya juga berangsur-angsur stabil.
Dia melihat sisa umurnya. Menambahkan 150.000 tahun sebelumnya, ia memiliki sekitar 1,15 juta tahun kehidupan sekarang. Dia bertanya-tanya apakah yang tidak suci telah menyimpan begitu banyak energi vitalitas di Grand Mystic Mountain untuk meningkatkan avatar biru. Kultivasi Lu Zhou mengikuti jalur kultivasi yang tidak suci. Avatar birunya membutuhkan banyak umur untuk ditingkatkan. Setelah menghabiskan 100.000 tahun kehidupan, avatar biru hanya memiliki 12 bagan kelahiran. Masih ada 24 bagan kelahiran lagi. Orang bisa membayangkan berapa banyak umur yang dia perlukan untuk mengaktifkan 24 bagan kelahiran yang tersisa. Menurut yang tidak suci, 4 bagan kelahiran terakhir adalah yang paling sulit untuk diaktifkan. Mungkin, bahkan 1 juta tahun tidak akan cukup. Lupakan, mari kita lakukan selangkah demi selangkah, kata Lu Zhou sambil menggelengkan kepalanya, mengabaikan pikirannya. Kemudian, Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya, mengeluarkan cakram mataharinya. Cakram matahari segera menerangi aula. Setelah menjadi makhluk tertinggi, seseorang akan mendapatkan dis cahaya. Ada 3 jenis piringan cahaya, piringan matahari, piringan bulan, dan piringan bintang. Masing-masing dis dapat membuka 3 jalur. Piringan matahari kuat, piringan bulan lembut, dan piringan bintang itu indah. Kekuatan mereka dapat ditingkatkan dengan hukum. Saya hanya berhasil mengaktifkan 4 grafik kelahiran terakhir dan membentuk cakram matahari berkat 4 inti daya. Apa sebenarnya inti kekuatan itu? Lu Zhou menyingkirkan cakram matahari dan mengeluarkan teratainya. Dia melihat 4 bagan kelahiran terakhir di kursi lotusnya, mereka seperti 4 nebula yang mengambang di alam semesta yang luas. Dia bisa dengan tajam merasakan kekuatan dari inti kekuatan yang sangat berbeda dari jantung kehidupan. Kemudian, dia melihat ke bagian bawah lotus. Kolom khas di bagian bawah dan segitiga di atasnya memancarkan rasa bahaya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar. Tuan tua, bisakah kita bicara? Lu Zhou menyingkirkan teratainya dan berkata, masuklah. Sang Zhang memasuki aula Dao. Dia sudah kembali ke penampilan aslinya sekarang, tidak lagi menyembunyikan aura dan keagungannya sebagai kaisar surgawi. Namun, ada ekspresi khawatir di wajahnya. Ketika dia tiba di depan Lu Zhou, dia berkata dengan sedikit keluhan dalam suaranya, sudah beberapa hari, tapi Kons masih menolak untuk bertemu denganku. Tuan tua, dapatkah Anda memberikan kata-kata yang baik untuk saya? Petik 2. Petik 2, petik 2. Lu Zhou merasa agak terdiam. Sang Zhang ini benar-benar tak tahu malu demi putrinya. Dia hanya peduli pada putrinya dan tidak ada yang lain. Akhirnya, Lu Zhou bertanya, apakah menurutmu Keong itu bodoh? Apa maksudmu? Kamu terlalu mencolok akhir-akhir ini. Keong mungkin sudah menebak identitasmu sebelum ini, tapi dia tidak mengeksposmu, kata Lu Zhou. Mata Sang Zhang langsung menyala begitu dia mendengar kata-kata Lu Zhou. Apakah ini berarti saya masih bisa terus menjadi petugas? Petik 2, petik 2. Apakah Anda kecanduan menjadi petugas? Maksudku, paling tidak, dia tidak membencimu, Lu Zhou menjelaskan. Sang Zhang menghela nafas. Aku lebih suka dia membenciku. Itu membuatku semakin khawatir ketika dia begitu acuh tak acuh. Orang yang mengikat simpul harus melepaskan ikatan itu. Maafkan saya karena tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini, kata Lu Zhou. Bab 1662, Jemaat Nihilis. Sang Zhang menghela nafas. Bagaimanapun, itu adalah kesalahannya. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu. Akhirnya, dia berkata, kamu benar. Lu Zhou memandang Sang Zhang dan bertanya, saya sangat ingin tahu. Sebagai Hall Master dari Sang Zhang Hall, Anda mengendalikan hidup dan mati orang lain. Mengapa Anda meninggalkan putri Anda? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Ekspresi menyesal dan malu muncul di wajah Sang Zhang. Dia menghela nafas berat dan berkata, ceritanya panjang. Saat Kons lahir, memang ada fenomena aneh. Pilar kehancuran bergetar, dan tanah terbelah. Wu Zu mengumumkan kepada dunia bahwa bintang bencana telah muncul. Jika hanya Wu Zu saja, saya tidak akan percaya. Namun, ada juga organisasi misterius di Great Void yang disebut Sidang Nihilis. Jemaat Nihilis. Lu Zhou mengerutkan kening. Dunia ini luas. Selama 100.000 tahun terakhir, jumlah manusia terus meningkat, melahirkan berbagai kekuatan. Meskipun kuil suci dan 10 aula cukup kuat untuk menguasai Great Void,
mereka tidak cukup untuk sepenuhnya menghancurkan semua kekuatan pemberontak atau sesat. Jemaat nihilis tidak percaya pada surga, kuil suci, dan 10 aula. Dikabarkan bahwa mereka memiliki sarana untuk memobilisasi kekuatan bumi. Pada saat itu, mereka menyebarkan desas-desus tentang bintang malapetaka dan menggunakannya sebagai alasan untuk mencoba dan menghancurkan pilar kehancuran. Sang Zhang berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, inilah yang saya pelajari nanti. Sebelumnya, saya hanya tahu jemaah tidak takut, dan mereka seperti tikus di jalan yang ingin dipukuli semua orang. Saya tidak menganggap mereka serius. Bahkan dengan jemaat, saya tidak percaya rumor tentang bintang malapetaka itu. Namun, ada preseden, suaranya menjadi gelap saat dia terus berkata, di masa lalu, klan Kaisar Merah hampir dihancurkan oleh api surgawi. Lu Zhou mengerutkan kening. Bahkan Kaisar Scarlet tidak bisa memblokir api surgawi. Sang Zhang berkata, bukannya dia tidak bisa memblokirnya. Ketika api surgawi turun, Kaisar Merah dan bawahannya yang paling cakap tidak ada. Kemudian, saya mendengar bahwa mereka sedang menjalankan misi penting. Ketika mereka kembali, api surgawi hampir padam, dan banyak nyawa telah hilang dan terluka. Putri Kaisar Merah, Putri Mulberry, tidak terluka. Dikatakan bahwa ketika dia berada di sekitar api akan menyala lebih terang, tetapi ketika dia tidak ada, api surgawi akan padam. Tidak punya pilihan, Kaisar Merah harus memenjarakannya di bawah pohon murbei dekat pilar kehancuran Jiming. Petik 2, Saya tidak berpikir itu ada hubungannya dengan Sang Zhang Hall sampai sekitar 500 tahun yang lalu. Ketika Keong lahir, 10 bintang langit berbaris. Kemudian, api surgawi jatuh, menuai banyak nyawa di wilayah Aula Sang Zhang. Mirip dengan kasus Kaisar Merah, jemaat nihilis mulai menyebarkan desas-desus. Yang aneh adalah ketika Junhua membawa Cons pergi, api surgawi menghilang. 3 tahun kemudian, ketika mereka kembali, api surgawi muncul lagi. Dengan itu, Cons dibawa pergi lagi. Ini diulang 3 kali sampai dia berumur 10 tahun. Lu Zhou berkata dengan bingung, kalau begitu, kamu bisa membiarkan orang membawa Cons pergi. Tidak perlu baginya untuk tinggal di Sang Zhang Hall. Kamu selalu bisa membesarkannya di tempat lain. Sang Zhang berkata, itulah yang saya pikirkan juga. Namun, api surgawi yang datang terakhir kali dia kembali sangat ganas. Itulah alasan utama Pillar of Destruction Dunzang hampir runtuh tahun itu. Bencana itu merenggut nyawa hampir 50.000 orang. Bumi penuh dengan lubang. Butuh 100 tahun sebelum pohon dan tanaman mulai tumbuh lagi. Junhua pergi bersama Cons menggunakan terowongan rahasia, tapi terowongan itu runtuh di tengah jalan. Saat itu, Junhua mengorbankan setengah kultivasinya untuk melindungi Keong dengan mencoba membuka jalan di terowongan. Namun, Cons secara tidak sengaja jatuh ke Unknown Land saat itu. Sejak itu, Cons menghilang dari kehidupan kami. Saya pikir dia meninggal jadi saya membangun makam kosong untuknya di Gunung Nanhua. Sang Zhang menghela nafas. Satu desahan itu berisi kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Lu Zhou menghela nafas juga. Hidup benar-benar tidak terduga. Jika Sang Zhang mengatakan yang sebenarnya, maka Sang Zhang memang dipaksa, dia tidak secara sukarela meninggalkan Cons. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah api surgawi turun lagi setelah itu? Tidak. Sejak itu, Great Void menjadi damai, dan tidak ada bencana besar, kata Sang Zhang sambil menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar sulit untuk dijelaskan. Mungkinkah ada kebetulan yang aneh di dunia ini? Sang Zhang berkata, Saudara Ji, semua yang saya katakan adalah benar. Saya tidak berharap dia mengerti, tetapi saya harap Anda akan mencoba memahami saya. Dengan perlindungan Anda, saya akan merasa nyaman, kata Sang Zhang. Dia muridku jadi aku akan melindunginya secara alami, kata Lu Zhou. Terima kasih, kata Sang Zhang sambil berdiri dan membungkuk. Setelah dia menegakkan punggungnya, dia berkata, Kuil Suci telah merilis berita bahwa Qi Sheng, Komandan Aula Tuwei, sedang mempercepat kompetisi para komandan. Saya tidak punya pilihan selain kembali ke Sang Zhang Hall untuk saat ini. Kita akan bertemu lagi. Tunggu, Lu Zhou mengangkat tangannya dan berkata, aku biasanya tidak mempercayai orang. Adapun Anda, saya hampir tidak bisa mempercayai Anda. Petik 2. Sang Zhang, Lu Zhou berkata, saya pikir Little Yuaner sangat cocok untuk menjadi komandan aula Anda.
Mata Sang Zhang menyala sebentar sebelum meredup. Akan lebih baik jika itu keong. Itu hanya angan-angan, kata Lu Zhou. Little Yuaner mengerti dan akrab dengan Sang Zhang Hall. Akan lebih baik jika dia bisa memasuki inti pilar untuk memahami dao besar. Baiklah, kata Sang Zhang, ketika saya pertama kali membawanya kembali, itu adalah niat saya juga. Namun, saya menjadi sangat berhati-hati ketika mendengar persaingan kali ini sangat ketat. Jangan khawatir, Yuan kecil bisa mengatasinya, kata Lu Zhou. Faktanya, Sang Zhang tidak sepercaya diri Lu Zhou. Namun, melihat betapa yakinnya Lu Zhou, dia berkata, oke. Dengan itu, Lu Zhou memanggil Little Yuaner dan memberitahunya tentang masalah ini. Kemudian, dia meninggalkan istana Suanyi bersama Sang Zhang. Ketika Sang Zhang dan Little Yuaner pergi, Cons tidak muncul. Setelah Lu Zhou menstabilkan kultivasinya, dia pergi ke aula Suanyi untuk bertanya tentang jemaat nihilis. Suanyi bertanya, terkejut, Guru, mengapa Anda bertanya tentang ini? Setelah Anda, jemaat nihilis adalah tabu terbesar kedua di Great Void. Itu adalah organisasi yang keji. Saya hanya penasaran. Saya ingin tahu apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan api surgawi, kata Lu Zhou. Suanyi menjawab, jemaat telah ada sejak zaman kuno. Itu akan keluar sesekali untuk menimbulkan masalah. Kami tidak tahu di mana dan kapan mereka akan muncul. Kadang-kadang, mereka mengirim prajurit kematian ke 10 aula untuk menghancurkan diri sendiri. Terkadang, mereka menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Jika kita tahu di mana benteng mereka berada, kuil suci pasti sudah lama membunuh mereka semua. Bahkan kuil tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Suanyi tertawa kecil dan berkata, semua orang mengatakan bahwa jemaat sangat kuat, tetapi saya tidak berpikir demikian. Kuil suci sangat kuat. Apakah ada yang tidak bisa mereka lakukan? Lu Zhou mengangguk. Maksudmu kuil sengaja membiarkan mereka merajalela? Guru, Anda yang mengatakannya, bukan saya, kata Suanyi cepat. Lagi pula, kau adalah tuan istana Suanyi. Mengapa kamu begitu takut di wilayahmu sendiri? Petik 2. Suanyi berkata dengan malu-malu, dinding memiliki telinga. Lu Zhou memikirkannya sejenak sebelum berkata, periksa jejak jemaat nihilis. Jika Anda menemukan sesuatu, beritahu saya segera. Petik 2. Baik, serahkan padaku, jawab Suanyi dengan anggukan. Ada hal lain. Kompetisi akan segera berakhir. Apakah Anda memiliki kandidat untuk posisi komandan istana Suanyi? Lu Zhou bertanya. Ada terlalu banyak kandidat, mengapa Anda tidak memberi saya saran? Kata Suanyi. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, murid-muridmu semua adalah talenta. Salah satu dari mereka baik-baik saja. Petik 2. Lu Zhou memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, Zhu Honggong, yang bersama kuil, adalah kandidat yang baik. Suanyi. Adegan Zhu Honggong muncul di istana Suanyi untuk pertama kalinya terlintas di benak Suanyi. Bukankah dia, penjilat? Suanyi tiba-tiba merasa seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia ingin menolak, tetapi kata-kata itu tidak mau keluar. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan susah payah, itu ide yang bagus. Sayangnya, kata-kata Suanyi bukanlah yang ingin dia katakan. Baiklah, kalau begitu biarkan dia melakukannya, kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Suanyi tampak seolah-olah dia telah memakan 1 pon lalat pada saat ini. Lu Zhou bertanya, bingung, apakah kamu tidak enak badan? Suanyi berkata dengan suara kecil, tidak. Saya memiliki sesuatu untuk dikatakan dari lubuk hati saya, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Katakan, Lu Zhou mengerutkan kening. Dia terlalu pemalu dan ragu-ragu. Hati manusia sulit untuk dipahami. Guru, Anda harus belajar dari sejarah, kata Suanyi dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, Zhu Honggong itu jelas terlihat seperti seseorang yang mengkhianati tuannya. Ada juga orang jahat dan licik di Southern Split Mountain. Orang itu jelas tidak tahu apa-apa tentang kesetiaan. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan, kata Lu Zhou sebelum dia pergi dengan tangan di punggungnya. Pada saat yang sama, di kuil suci. Zhu Honggong bersin dengan keras sebelum dia berkata, aku ingin tahu siapa yang merindukanku.
Dia meregangkan anggota tubuhnya saat dia berjalan keluar dari aula. Pada saat ini, seorang kultivator bergegas dari aula terdekat dan berkata, Tuan Zhu, kompetisi akan diadakan di Cloud Domain yang relatif dekat dengan 10 aula. Zhu Honggong menegakkan punggungnya dan berkata, baiklah. Kemudian, dia bertanya, Cloud Domain. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Kultivator berkata sambil tersenyum, di bawah Cloud Domain adalah Great Abyss Land. Ini adalah wilayah tengah dari Great Void dan Unknown Land. Tempat itu sesuai dengan dan didukung oleh Pillar of Destruction di Great Abyss Land. Oleh karena itu, ada celah besar di sana yang memungkinkan matahari bersinar di Great Abyss Land. Baik, jangan khawatir. Saya bertekad untuk mendapatkan posisi komandan, kata Zhu Honggong. Kultivator terus berkata, pada saat itu, Tuan dan utusan dari 10 aula dan para pesaing semuanya akan hadir. Kuil suci akan membuat pengecualian sehingga Kaisar Putih, Kaisar Azure, dan Kaisar Merah akan hadir juga. Petik 2. Zhu Honggong tercengang. Tidak bisakah aku pergi? Kultivator memandang Zhu Honggong dengan aneh saat dia berkata, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Jika Anda menjadi seorang komandan, Anda dapat memasuki inti pilar untuk memahami dao besar. The Great Void juga akan menghadiahi Anda dengan hati kehidupan kelas atas. Hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian untukmu. Zhu Honggong melihat sekeliling sebelum dia kembali ke aulanya dan mengeluarkan selembar kertas dan kuas. Dia menulis beberapa nama sebelum menyerahkannya kepada kultivator dan berkata, bantu aku mencari tahu aula mana yang telah dipilih orang-orang ini. Kultivator mengambil selembar kertas dan membaca 2 nama pertama dengan keras, Yu Zhenghai, Yu Sangrong. Kemudian, dia memandang Zhu Honggong dan bertanya, Tuan Zhu, apakah kamu mencoba menghindari orang-orang ini? Zhu Honggong terkejut. Apakah kamu cacing di perutku? Mengapa Anda mengenal saya dengan baik? Ketika Zhu Honggong sadar kembali, dia berkata dengan percaya diri, tentu saja tidak. Aku akan menghajar mereka. Setelah mendengar ini, kultivator berkata, dimengerti. Saya akan segera menyelidiki ini. Petik 2.